Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, zat yang telah membersihkan hati kita, menabur zikrullah sebagai penghias taman hati kita. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang pandai mensucikan, senantiasa bertasbih kepada Allah bil ghudwi wal asal. Terpujilah Dia, Allah, zat yang telah menganugerahi kita begitu banyak rezekinya, nikmatnya, karunia-Nya kepada kita. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada-Nya. Tidak Tuhan selain Allah, tidak ajaran yang dapat mengantarkan kita semua mendapati kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali ajaran yang datang dari Allah. Semoga Allah mengantarkan kita semua hamba-hambanya yang diperkokoh tauhid dan akidahnya. Dan maha besar Allah, zat yang telah mengerdilkan hati kita semua, membiarkan Allah berkuasa atas seluruh ciptaannya. Allah pun jadikan kita semua hamba-hambanya yang tawadu. Amin ya mujibas sa'idi. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan pagi yang sangat baik ini. Allah kembali himpun kita semua duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menikmati hidangan hidayah Allah. Salat di awal waktu berjamaah di masjid, diawali kemudian dengan zikir. Saat ini kita kembali mengaji, mengkaji, mengakses hidayah Allah, belajar mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir bersama kita guru-guru yang saleh, amin insyaallah. Jamaah yang insyaallah istiqamah menghidupkan rumah Allah dan senantiasa mengaktifkan dirinya di waktu fajar untuk senantiasa mendekat diri kepada Allah. Amin. Jamaah zikir Majlis Az-Zikra dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya sebelum kita bersama meneruskan lebih jauh, menenggelamkan diri kita semua dalam lautan rahmat Allah, kita akan dengarkan taujih Rabbani, mendengar kalam-kalam Allah yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh akhi fillah Al-Ustaz Syamsul Ma'arif dan Sadi Tilawah Al-Ustaz Irfan. Keduanya akan membacakan surah Al-Ahzab ayat 41-43. Fa'alaihima falyatafaddala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil
بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maha benar Allah, maha benar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman, sahabatku semua yang dicintai karena Allah. Mengapa orang beriman selalu berzikir? Inilah tema pagi ini yang insyaallah akan kita bersama mengkajinya bersama guru tercinta kita, murabbi ruhina, Al-Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita harus berzikir kepada Allah? Beliau akan menyampaikan itu. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan kenapa sahabat-sahabat kita asatid ini kok tergerak untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Baik, kita akan mulai dari Ustaz Umar Wijaya. Ustaz, kenapa kita harus berzikir kepada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hambanya untuk senantiasa berzikir, ingat kepadanya dengan ingat yang banyak, dengan zikir yang banyak. Udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dalam setiap detak jantung kita, setiap nafas yang kita keluarkan, hendaknya kita gunakan untuk berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan banyak berzikir ini akan menambah ketenangan hati kita. Ketika kondisi umat saat ini banyak yang galau, hanya satu-satunya jalan untuk mendapatkan ketenangan yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, dengan berzikir akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah ini penting untuk kita dapatkan, karena dalam kitab Minhajul Abidin Al-Imam Al-Ghazali di sana disebutkan sebuah hadis, la yadkhulul jannata bi'amalih. Kamu tidak akan masuk surga dengan banyaknya amal kalian. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau juga ya Rasulullah yang tidak masuk surga karena dengan banyaknya amal? Naam wala ana. Ya, termasuk aku juga tidak masuk surga karena banyaknya amal. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Melainkan orang yang bisa masuk surga itu adalah hanya dengan berkat cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan majlis zikir yang kita lakukan, majlis sholawat yang kita lakukan, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan berdasarkan hadis ini, maka satu-satunya jalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah adalah dengan banyak berzikir, karena dalam zikir tersebut ada rahmat Allah yang turun dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat iman, untuk itu marilah kami mengajak kepada ikhwan semua dan para pendengar, para pemirsa televisi Republik Indonesia, untuk kita rajin-rajin datang ke majlis-majlis zikir, majlis-majlis sholawat dan majlis-majlis ilmu, karena di dalamnya banyak turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz. Berikutnya Ustaz Luqman, kenapa kita orang beriman harus berzikir kepada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan modern telah menggeser makna kebahagiaan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang yang menganggap bahagia itu apabila punya rumah bertingkat, kemudian uang banyak berlipat-lipat, kendaraan mewah serba berkilat, istri pun tak kurang cantik memikat, bahkan kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tatkala tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendirikan sholat, sama aja hidup tiap hari kayak kiamat. Ada juga orang yang menganggap bahagia kalau punya rumah gede kayak rumah gadang, permadani serba terbentang, uang banyak di bank, kemana-mana naik pesawat terbang, tiap hari tidak pernah makan kagak pakai rendang, setiap sudut rumah banyak kembang. Tetapi itukah kebahagiaan? Belum tentu. Tanpa zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, persis seperti kepala kita kejedot tiang. Masya Allah. Oleh karena itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu ajaran kepada kita, makna hakiki satu kebahagiaan yang sekarang telah digeser oleh kehidupan modern. Dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, Said Ahmad Al-Hasimi mencatat satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salasatun man utiyahunna faqad utiya sa'idud dunya wal akhirah. Ada 3 faktor yang menyebabkan manusia apabila dimiliki dalam dirinya, dia akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah. Kata Rasulullah, yang pertama, qalbun syakir, hati yang bersyukur, wa alal bala sabir, terhadap bala dan ujian yang diberikan Allah dia bersabar, dan walisanun jakir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus terus dijaga oleh manusia modern agar mereka tidak lari untuk mencari kebahagiaan kepada hanya sekedar materi, pangkat, jabatan dan kedudukan. Maka oleh karena itu orang yang beriman kepada Allah, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu. Jadi dia terus menjaga hubungan antara dirinya dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia karena kita berzikir kepada Allah. Baik, saya syukur fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang sering dibaca, Allahus Samad. Allah tempat bersandar, Allah tempat bergantung. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak akan mungkin melepaskan diri darinya. Segala apa yang dinikmati, apa yang dijalankan di muka bumi tentu atas kudrah dan iradahnya. Maka mengapa orang beriman itu berzikir? Karena dia yakin tidak ada satu kejadian, tidak ada satu peristiwa, tidak ada segala yang di dunia ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman dari salah seorang jamaah ketika dia ini seorang perampok dengan segala kemaksiatannya. Suatu kali dia harus tertangkap, sudah dikepung oleh polisi, senjata sudah ditodongkan. Tiba-tiba dia teringat Allah Subhanahu wa taala. Dia teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hitungan detik harusnya dia tertangkap, tapi subhanallah, Allah punya takdir lain.
rupanya orang ini diberikan kesempatan bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pada saat itu tidak tertangkap, tersadarlah dia. Ternyata dia yang bergelimang maksiat saja, kemudian masih ada kesempatan ketika menyebut nama Allah, Allah bukakan jalan untuknya. Apalagi mereka yang terus menggantungkan diri, asa, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu nikmat bagi orang yang berzikir, kemudian insya Allah masa depan itu lebih cerah. Kegelisahan, ketenangan diganti dengan ketenangan, dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dia punya harapan yang lebih baik. Ada keselamatan dengan kita berzikir kepada Allah. Terima kasih Ustaz. Sekarang Ustaz Hudanul Siddiq. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, dzikir adalah sebuah kebutuhan hidup manusia. Dengan berzikir akan menghantarkan energi positif yang akan menggerakkan jiwa dan raga kita, yang akan menghantarkan pribadi yang selalu dalam ketaatan. Para pemirsa, hidup hanya sesaat. Dengan berzikir akan menghantarkan kita menjadi hamba yang taat sehingga selamat dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Amin ya Allah. Orang yang berzikir akan menghantarkan pribadi kita, jiwa raga kita senantiasa dalam tatapan Allah. Otak akan selalu berpikir positif. Usnudon, baik sangka. Dengan baik sangka itu menghantarkan pribadi yang kreatif, inovatif, dan produktif. Dia tidak akan takut akan hidup. Pandangan matanya rahmat, telinganya terjaga, gerak mulutnya dakwah, selalu menebarkan kebaikan, kata yang indah, bijak, dan arif. Gerak hati senantiasa menghantarkan kekuatan doa. Dia mendoakan siapapun kita doakan dalam ketaatan. Napasnya tasbih, selalu menyebut nama Allah. Gerak tangannya sedekah, selalu ingin berbuat baik. Langkah kakinya jihad. Kekuatan silaturahim. Cita-citanya tegaknya syariat Allah. Wafat husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah hikmah dzikir yang akan menghantarkan kekuatan energi positif sehingga kita selalu dalam tatapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz. Ada energi, ada keyakinan, dan ada kekuatan dengan kita berzikir kepada Allah. Bapak Rasifan, ini umum maktum yang senantiasa mengiringi perjalanan dakwah kita. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbahagia pada pagi hari ini kita bisa berzikir di TVRI ini, karena kekuatan berzikir bisa menjadikan kekuatan seseorang, keimanannya akan menjadi kuat, keyakinannya akan menjadi kuat, ketekatannya akan menjadi kuat, sehingga dengan kekuatan akan mengantar semangat dalam jihad perjuang di jalan Allah dan mendapat ketenangan setelah kita kuat dengan segala aktivitas maupun perjuangan kita. Nantinya kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian. Tentunya bangsa Indonesia ini yang dicari ketenangan. Kita sebagai umat Islam yang dicari ketenangan. Di mana mau tenang? Kita harus berzikir. Baik. Terima kasih para Sipan. Ada semangat dalam hidup kita karena kita berzikir kepada Allah. Dengan keterbatasan beliau ternyata senantiasa itulah yang menyemangati beliau untuk senantiasa hadir di setiap perhelatan zikir. Dan selalu ke masjid sholat 5 waktu. Senantiasa berjamaah di masjid. Padahal beliau tidak bisa melihat karena hati beliau terbuka dengan iman pada Allah dan selalu berzikir. Dan beliau muazin. Subhanallah. Kalau yang tunanetra saja ke masjid, apalagi yang melek begini.
Allahu Akbar. Silakan Abi Nasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, yang pertama-tama saya mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selama saya bergaul kepada akhina fillah fid dunya wal akhirah, Ustadz Muhammad Arifin Ilham, banyak sekali perubahan-perubahan yang saya dapatkan. Yang pertama, hidup saya jadi tenang. Mungkin waktu itu kita sebelum berzikir agak gelisah. Selama saya bergabung sama Ustadz Arifin dari tahun 2003 hingga hari ini kurang lebih 9 tahun, alhamdulillah keluarga saya juga hidupnya yaitu sakinah mawaddah warahmah, Ustaz. Dan juga yang saya rasakan sekali, kalau kita berzikir itu mudah nangis, Ustaz. Sebelum Ustaz ngomong saya udah nangis. Ini yang saya rasakan. Kenikmatan berzikir ini sangat luar biasa, Ustaz. Nikmat ibadah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Ustaz memberikan ijazah juga kepada saya 7 sunnah Nabi, Ustaz. Alhamdulillah sampai sekarang saya jalankan 7 sunnah Nabi. 7 sunnah Nabi. Ya, diantaranya yaitu jaga wudhu ya, jaga wudhu, kita selalu berwudhu. Terus yang kedua kita perbanyak istighfar. Alhamdulillah ajaran Ustaz sampai sekarang saya merasakan kenikmatannya beristighfar. Selalu saya beristighfar. Alhamdulillah. Dengan istighfar inilah rasa jiwa kita tuh tenang, sangat luar biasa. Ini berzikir. Dan yang selanjutnya infak dan sedekah. Alhamdulillah ajaran Ustadz kita. Walaupun 1.000 rupiah tiap hari, alhamdulillah sampai sekarang saya berinfak, Ustadz. Paling kecil 1.000 rupiah. Alhamdulillah. Dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Mudah-mudahan dengan berzikir inilah iman dan kekuatan kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berzikirlah kita menjadi hamba diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dengan berzikir inilah. Terima kasih. Terima kasih Abi Nasih. Dan ternyata memang ada kenikmatan dengan kita berzikir kepada Allah. Baik, berikutnya yang terakhir dari Ustaz Taharudin, seorang mu'alaf, tapi subhanallah suara tadi sholat imamnya mengantarkan kenikmatan kita ibadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau masuk Islam di usia 16 tahun. Kemudian diusir oleh keluarga, lalu berangkat ke Thailand. Kemudian menghafal Quran, dan alhamdulillah sekarang bukan saja hafal 30 juz, tapi imam para penghafal Al-Quran. Ini karunia Allah Jalla Jalaluh. Dan kita semua tadi menikmati beliau menjadi imam, mudah menangis semua karena Allah. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa ahibbati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang beriman itu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala? Alasannya adalah li'anna dzikrallah da'bus salihin wasimatul mu'minin. Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tradisi orang-orang saleh dan ciri khas orang-orang beriman. Karena orang beriman, orang-orang soleh itu dia tahu betul afdalul ghidha'i, ya, yang paling utama, gizi yang paling utama, gizi yang paling afdal, gizi yang paling super adalah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu idza dzukirallah, apabila disebut atau diingat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana. Ziyadatul iman asbabuhu bidzikrillah wa bitilawatil Quran. Menambahkan iman kita, memperkokoh iman kita adalah dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tradisi ini adalah tradisi yang sangat sempurna yang diajarkan oleh ustadz-ustadz kita, terutama Al-Fadil, Al-Karim, Al-Jalil, Ustadz Arifin Ilham, yang juga telah menghantarkan saya duduk pada kesempatan yang mulia ini, dan saya duduk pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan saya yang masih baru bersama antum di dalam Islam ini bisa mengokohkan jiwa saya, hati saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Subhanallah. Baru masuk Islam. Udah 30 juz, apalagi udah keturunan kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Akhirnya tidak ada kata yang bisa merangkai betapa nikmatnya kita dengan berzikir kepada Allah. Kita akan sampaikan ini semua kenikmatan yang insya Allah sampai semua kita bersua dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, An-Nabawi Institute, silakan. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, putus sudah semua amalnya, kecuali ada 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang berguna untuk sesamanya, yang ketiga doa anak yang soleh yang kan dapat meringankan dosa. Didiklah anakmu dengan ilmu agama supaya menjadi putra-putri yang soleh. Dan bila engkau mempunyai ilmu, coba amalkan kepada sesamanya. Didiklah anakmu dengan ilmu agama supaya menjadi putra-putri yang soleh. Itulah semua amal yang terpuji dan pahalanya tiada berganti. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, putus sudah semua amalnya, kecuali ada 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang berguna untuk sesamanya, dan ketiga doa anak yang soleh yang kan dapat meringankan dosa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mengapa orang beriman selalu berzikir kepada Allah? Sahabat-sahabat kita asatid sudah begitu banyak mereka mendapati itu semua. Kenikmatan, kebahagiaan. Lalu sesungguhnya apa yang akan kita dapatkan dari senantiasa kita berzikir kepada Allah? Ustaz, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman, al-asatizatul kiram, semua yang arifin cintai karena Allah jalla jalaluh. Mengapa orang beriman selalu berzikir kepada Allah? Yang pertama ya karena dia punya iman. Karena itu perhatikan dalam Al-Qur'an 17 ayat iman, zikir, iman, zikir, iman, zikir. Tadi taujih Rabbani dibacakan, akhi fillah Irfan yang masih bujangan, ya.
Mudah-mudahan dengan membaca ini beliau dapat jodoh. Amin. Ya. Dengan iman orang itu akan banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Makin kuat imannya makin banyak zikirnya. Kurang iman kurang zikir. Tidak ada iman tidak mungkin dia menyebut nama Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu hatinya tenang dengan zikir. Ketahuilah hanya dengan zikir hati akan tenang. Karena itu zikir adalah ta'mul iman, makanannya iman. Istilah beliau tadi indah sekali, gizinya iman. Iman itu dengan berzikir tambah kuat iman. Maka sekaligus zikir juga menjaga iman. Dan orang beriman sangat mencintai Allah. Karena itu orang beriman tidak mau berpisah dengan Allah. Kita saja takut kehilangan sinyal tak kala kita asik berbicara dengan orang yang kita cintai. Karena itu hatinya selalu hidup dalam zikrullah. Rasulullah SAW yazkurullah kul ahyani. Beliau senantiasa berzikir di mana, kapan, bagaimanapun. Itulah yang digambarkan dalam Al-Quran. Alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam surah Ali Imran ayat 191. Orang-orang beriman itu berzikir terus menerus. Orang-orang yang ulil albab itu berzikir terus menerus. Orang-orang yang cerdas. Berdiri, duduk, berbaring di mana, kapan, bagaimanapun. Hingga dunia jadi majelis zikir. Bumi jadi masjid, rumah, kantor, hotel menjadi musola, meja kerjanya jadi hamparan sejadah yang panjang. Napasnya tasbih. Ya, napasnya tasbih, matanya rahmat, bicaranya dakwah. Semua perbaikan-kebaikan terjadi dalam hidupnya. Karena ia terus menghubungkan diri dengan Allah. Selama berzikir, selama itu dia bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, bersama ridhonya, bersama rahmatnya, bersama ampunannya, bersama hidayatnya, bersama berkahnya. Allahu Akbar, bersama malaikatnya, maka lahirlah ilham-ilham di situ. Bisikan-bisikan kebaikan, energi positif. Termasuk energi nikah. Jadi positif. Ya Allahu Akbar. Energi baik, energi taubat. Nah, ini semua dirasakan oleh kawan-kawan. Kenapa ya kok habis zikir jadi mudah nangis? Tadi Ustadz menyampaikan itu. Kok habis zikir aku jadi sayang sama istriku? Kok aku jadi ingin cari rezeki yang halal? Tadinya dagang maunya culas, dengan culas untung, sekarang ketakutan culas. Energi positif. Maka dengan zikir iman meningkat, ibadah senang, amal soleh semangat, akhlak pun menjadi mulia. Yang kedua, zikir itu mimsahatuz dzunub. Semua kita berdosa. Siapa sih yang nggak berdosa? Orang yang merasa berdosa, berdosa dia. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. An-Najm ayat 32. Hei ahli takwa, hei orang beriman, hei orang yang berzikir, jangan kau merasa paling suci. Karena Allah tahu siapa kita sebenarnya. Karena Allah tahu siapa yang paling bertakwa. Inilah yang buat kita terus menghinakan diri di hadapan Allah. Inilah yang buat kita rendah hati kepada makhluk Allah. Dan inilah yang buat kita terus mohon ampunan Allah Jalla Jalaluh. Nggak ada. Nama juga makhluk. Tempatnya salah, tempatnya dosa ya kita. Dan orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa bukan orang yang enggak pernah salah. Pernah salah, pernah khilaf, lalu dia ingat Allah, lalu dia minta ampun kepada Allah. Dan ini bedanya kesalahan orang beriman, orang bertakwa. Walam yusiru ala ma'afal. Tidak lagi mengulangi kesalahannya. Kalau berulang-ulang, itu pendosa. Salah dalam dosa insani, tapi hidup dalam dosa setani namanya. Semua kita berdosa. Dan setiap lafaz zikir itu membersihkan dosa. Surah Al-Ahzab ayat 35. Wa dzakirinallahi katsira wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah. Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Diampuni oleh Allah, kemudian diberi ganjaran yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqalah." Ay siqalah wa inna saqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu ada sikatnya, ada pembersihnya, ada pengkilatnya.
sikat hati yang kotor, pembersih hati yang berdosa, pengkilat hati yang berdebu, zikrullah. Maka setiap kali kita melafazkan zikir, sebenarnya kita menyikat hati kita, membersihkan hati kita, mengkilatkan hati kita, sehingga hati bersih. Dosa itu membuat kita gelisah. Ya Rasulullah, ma huwa dzan? Apa itu dosa? Ma hakka fi sadrika wa tahapu ayatali alaihin nas. Dosa adalah sesuatu yang membuat kau gelisah dan kau takut sekali orang lain tahu apa yang kau sembunyikan di hatimu. Gelisah. Dengan diangkat dosa, tenang, damai. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, hati yang bersih, firasat tajam. Hati yang bersih, doa mustajab. Hati yang bersih, bicara hikmah. Ya Nabi al-Hikam. Keluarlah hikmah-hikmah dari mulutnya karena hatinya bersih. Hati yang bersih mengakses nur hidayah Allah. Hati yang bersih tenggelam istighraq, makanya mudah menangis. Peka banget hatinya. Nggak bisa ngelihat orang susah, nangis dia. Nggak bisa dengar saudaranya dihajar di Gaza, Palestina, di Afgan, di Irak. Hatinya terus gundah gulana. Nangis dia. Kemudian kalau sudah hati bersih, pikiran jernih, akhlak pun menjadi mulia. Tumbuh kembang kemuliaan akhlak itu. Kemudian menjadi perhatian para malaikat. Disitulah bisikan-bisikan kebaikan itu. Dan hati yang bersih, sumber kesuksesan belum di akhirat, dunia dia sukses. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka, wa dzakara asma rabbih shalla. Menanglah orang yang mensucikan dirinya. Rugilah, celakalah orang yang mengotori hatinya. Menanglah orang yang selalu mensucikan hatinya dengan zikir dan salat. Bal tu'sirunal hayatad dunya, tapi sayang kalian lebih memilih dunia. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus selalu berzikir? Ikhwatal iman, karena kita punya nafsu. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu syaitan, nafsu maksiat, nafsu hewan, nafsu liar, nafsu buas, nafsu berbuat zalim. Nggak bisa dibunuh. Dia selalu ada menyertai kita. Itu ujian bagi kita. Inna nafsala ammaratum bisu. Nafsu itu maunya maksiat, maunya berbuat zalim, maunya zina, maunya korupsi, maunya menipu. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah? Tadi dibaca Tauji Rabbani, walladzi yusalli alaikum. Nafsu yang dirahmati oleh Allah adalah nafsu yang selalu diajak berzikir kepada Allah. Karena imannya terus berzikir kepada Allah, maka nafsunya dirahmati oleh Allah. Jadi nafsu mutmainnah, maunya apa? Maunya ibadah. Maunya apa? Amal soleh. Nafsunya apa? Nafsunya taat. Berbalik. Itu yang disebut nafsu mutmainnah. Dia tenang damai dalam zikir. Dia senang tahajud. Dia senang ke masjid. Dia senang sholat duha. Dia senang sekali berderma. Kan itu majelis ini ada anak yatimnya. Itu terjemahan dari nafsu yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalla. Allahu Akbar. Makasih Ustaz. Subhanallah. Tidak kata yang bisa mengungkapkan lebih lanjut kecuali semua kita ingin benar-benar taat dan menikmati lezatnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli jahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang cintai karena Allah, 3 yang baru disampaikan oleh guru kita. Kenapa orang beriman selalu berzikir kepada Allah? Lanjutan gimana, Ustaz? Subhanallah, ikhwatal iman. Kenapa kita selalu berzikir? Karena kita mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Artinya semua kita sudah divonis mati. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Semua kita punya kitab ajal. Arifin punya kitab ajal. Makanya sudah buat wasiat. Karena kalau sudah mati nggak bisa buat wasiat. Semua kita mesti sudah buat wasiat. Kalau perlu semua kita sudah mengukur kain kapan buat diri kita. Arifin sudah 3 kali ganti kain kapan karena sempat lama-lama kuning. Sekarang sudah ada ngerti campur kapur baru setelah diwasre. Jadi nggak perlu diukur-ukur lagi. Karena dengan ingat mati bangkit energi ibadah, semangat amal saleh, kemuliaan akhlak, ikhlas, istiqamah, rendah hati, syukur, tawakal, wara, juhud. Ikhwatal iman. Karena semua kita sudah divonis mati, lalu kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dan setelah kematian. Dan al-maut mastur. Kematian itu dimisterikan oleh Allah. We don't know when, where, and then how. Kita nggak tahu kapan, di mana, bagaimana. Karena itu orang beriman sangat tidak peduli di mana dia mati. Kapan dia mati, karena memang masih mati. Tapi orang beriman sangat peduli. Kaifa namut? How to die? Bagaimana cara kita mati? Dan ini menentukan perjalanan kita berikutnya. Di alam kubur, dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Saat penentuan kitab diberi sebelah kanan atau sebelah kiri, melewati sirat, selamat atau tidak, surga atau tidak, ditentukan ketika kita sakaratul maut. Ikhwatul iman yang Arifin cintai karena Allah, semua pemirsa yang insya Allah diberi hidayah semua oleh Allah. Akiyasu min umati aktsarahum zikral maut wa asyaddu istidadan lah. Paling cerdas, paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak ingat mati lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Karena itulah selalu dijaga dengan zikrullah. Tengah malam pun dianjurkan kita berzikir, wal mustaghfirina bil ashar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Habis qiyamul lail istighfar lagi, zikir lagi. Habis salat zikir lagi. Bekerja saja kita diperintahkan untuk berzikir. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Carilah rezeki yang halal dan teruslah berzikir, kau akan sukses. Pedagang ingin sukses dagangannya, sertai dengan zikir. Profesional muda, bekerja semua, bekerja, tapi jangan putus zikir. Diberkahi oleh Allah. Man lazima istighfaran jalallahu min kulli daikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melazimkan, mendawamkan zikir, istighfar, salawat, Allah mudahkan saat dia sulit, Allah gembirakan saat dia sedih, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga. Ini sekaligus jawaban gimana Arifin supaya lancar rezeki saya, gimana Arifin supaya jodoh saya mudah, ya. Kasihan beliau, ya, Allahu Akbar. Ngaji pintar, ganteng, soleh, ya, subhanallah.
Mudah-mudahan dengan istighfar zikir dapat jodoh. Dan kalau orang zikir itu cari jodohnya nggak macam-macam, kayak abang ini nggak macam. Asal solehah tapi cantik sudah. Ikhlas terima saja, kaya juga terima saja Allah. Jadi subhanallah, Allahu akbar. Mudah semuanya. Bahkan jihad pun nggak dipisahkan dengan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila kalian menjumpai musuh yang menyerang kalian, hadapi. Jadi Islam mengajarkan tidak menyerang tapi membela diri. Hadapi dengan segala kekuatan kalian dan teruslah berzikir kepada Allah. Sehingga Bung Tomo, Allah yarham, Allah maghfirlah, pahlawan kita, usah menyebutnya pahlawan bukan pahlawan. Pahlawan karena mengumpulkan pahala-pahala yang amat sangat banyak sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan ini, sehingga berkat rahmat Allah hanya para pencundang kemudian menggunakan nikmat kemerdekaan mengkorup keadaan negeri ini sehingga begini keadaan negeri kita. Tapi apapun ini adalah negeri kita yang harus kita perbaiki. Pintunya adalah dakwah, pintunya adalah zikir, pintunya adalah kembali bertobat. Nah, apa kata Bung Tomo? Aku tidak bisa dan aku tidak mengerti bagaimana membangkitkan semangat rakyat Indonesia ini tanpa dengan takbir Allahu Akbar. Hanya pahlawan-pahlawan kita dengan jihad Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah SAW menggenderang jihad Allahu Akbar. Itu onta-onta kuda-kuda lawan bergetar semua. Karena kalau sudah Allahu Akbar semuanya bukan hanya kecil, bukan hanya kerdil. Ora apa-apa nih. Enggak ada apa-apanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Karena itu zikir. Dan saat wafat kita ingin dalam keadaan berzikir. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir. Perhatikan, Allah memanggil ruhnya orang yang berzikir, orang yang saleh dengan ya Tuhan nafsul kok mutmainnah dipanggil. Mau tahu siapa yang empuh hati yang tenang itu? Yang berzikir. Ar-Ra'd 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul, hatinya tenang dengan zikir. Maka saat dicabut nyawanya dalam keadaan berzikir, sehingga malaikat yang senang berzikir yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat itu tasbih siang malam enggak pernah fatrah. Fatrah itu putus walaupun sesaat. Nah, malaikat tahu ini hamba sedang berzikir. Maka kalau malaikat mencabut nyawa yang berzikir, malaikat mengucapkan salam. Ittatawaffahumul malaika thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Apa kata malaikat? Ini sahabatku yang selalu berzikir. Aku mengenalnya karena dia selalu berzikir sama seperti aku. Hei, calon penghuni surga, selamat bagimu. Karena kau sedang beramal rupawan. Perhatikan, ta'malun. Saat dicabut, dia sedang beramal saleh. Amal salehnya adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita, jangan pernah berhenti berzikir lantaran tidak bisa khusyuk ketika kita berzikir. Karena teramat amat mudah bagi Allah mengantarkan zikir yang dalam ketidakkhusyuan menuju jalan zikir yang dipenuhi dengan kekhusyuan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya kata iman, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah cara Allah membahagiakan kita. Begitu banyak ilmu yang kita dapatkan kesempatan pagi ini. Dan bersama kembali kita akan tenangkan hati kita dengan kita mengangkat tangan, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang langsung dipimpin oleh Ustaz Muhammad Arifin Ilhami. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Antar Rahmanur Rahim. Al-Malikul Qudusus Salam. Ya Allah, Engkau menatap kami, Engkau menyaksikan kami, Engkau mendengar kami. Ya Allah, terlalu hina kami karena terlalu banyak dosa-dosa, maksiat, kezaliman yang telah kami perbuat. Untung dengan rahmat-Mu Engkau As-Satir masih menutupi aib-aib kami. Terima kasih ya Allah, tiada yang buat kami bahagia di waktu fajar ini, di waktu subuh ini. Kami menengadahkan tangan berdoa. Kami mohon ya Allah, rahmati kami dengan ampunan-Mu. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai kami melakukan dosa, dari mulai akil balik, dari mulai malaikat pencatat dosa mencatat dosa kami, dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja,
terang-terangan maupun yang rapi, kami sembunyikan yang sebenarnya tidak tersembunyi di mata-Mu. Dosa yang kami lakukan dengan bercanda, apalagi sungguh-sungguh, sampai kami kadang berencana dalam berdosa. Ya Allah, semua tubuh ini sudah melakukan dosa. Mulut dari banyak dusta, gibah, fitnah, sumpah serapah. Banyak yang kami sakiti melalui mulut kami, ya Allah. Dosa mata dari melihat yang tidak halal, telinga mendengar yang tidak pantas, hati pikiran dari rencana busuk, perut yang penuh dengan subhat, bahkan yang haram. Mungkin ada di antara kami yang pernah berzina. Alangkah durjananya kami, ya Allah, menggunakan nikmat-Mu untuk berbuat maksiat kepadamu. Kami mohon, ya Allah, rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Ampuni seluruh anggota tubuh kami ini, ya Allah. Beri kesempatan kami untuk bertaubat, ya Allah. Kami dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dan kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, bimbinglah kami saat sakaratul maut, mengucapkan lafaz La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillah. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ampuni kami, ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih nikmat-Mu, ya Allah.